Selamat datang Pak. Terima kasih telah hadir di tempatnya Hello. Ya, silakan duduk Pak. Terhormat sekali ini. Ya, sama-sama Pak. Yang penting kan kita mengharapkan NKRI makin maju Pak ya. Baik, betul. Yang kurang baik kita perbaiki, yang sudah baik kita jadikan lebih baik. Betul. Nah, kira-kira kita sama ya, misinya begitu. Ya, pertama kali saya menyampaikan welcome datang di Hello Center. Kita mendirikan Hello Pak ya, itu ada aplikasi bantuan hukum. Selama ini Pak sudah banyak sekali orang-orang rakyat kita yang kebingungan bila menghadapi sesuatu masalah. Misalkan ada yang geledah rumahnya tengah malam, ditangkap di tengah jalan, anaknya dipulang nggak tahu kemana, bingungnya akhirnya kan kemana saya cari pengacara, saya bingung kan gitu kan Pak. Iya. Akhirnya dari mulut ke mulut, ada nggak kenal advokat, ada nggak kenal itu kan Pak. Iya. Nah, hal demikian itu saya ingin meminimalisir dengan cara kita menyediakan suatu aplikasi. Di aplikasi tersebut Pak, begitu ada masalah tinggal pencet sama customer service 724, maksudnya 7 hari 24 jam kita non-stop. Pak, saya ada masalah Pak, saya didatengin segerombolan orang, saya udah ketakutan kan gitu-gitu kan. Kita customer service akan Bapak tenang, coba yang bersangkutan suruh bicara per telepon dulu kan begitu, mau video call, mau charge kan gitu kan. Kemudian kita tanya masalahnya apa, oke sebentar rekan kita akan kita kirim ke sana. Jadi misalkan saya lokasinya di dekat Tanjung Priuk, saya dapat notis kan dari Hello, coba meluncur ke sana, ada yang ditahan di Polsek misalkan begitu kan Pak, sehingga kita bisa menanganin dan rakyat bisa mendapat bantuan hukum seketika. Kalau soal rezeki terserah, silakan runding sendiri kan gitu Pak. Tetapi prinsip kita sebagai advokat kan kita wajib membantu orang Pak yang mengalami kesulitan. Selanjutnya baru kita bicara ada tidak honor atau rezeki, kan kira-kira gitu Pak. Kalau hanya honor rezeki tidak mau bantu orang itu tidak layak dia jadi advokat. Betul. Kira-kira sependapat kan ya? Iya, saya justru dengan apa yang menjadi ide yang sudah direalisasikan sama Bang Frederick, saya sangat apresiasi sebagai lawyer muda, khususnya kami anak NTT juga yang memang banyak belajar juga dari Bang Frederick. Tapi pemerintah juga harus mendukung sekarang ini nih. Iya. Ide brilian dari Bang Frederick yang seperti ini nih. Betul. Karena kalau untuk penegakan hukum dengan diberi hanya dengan proses dengan aplikasi seperti ini, saya yakin akan untuk mendapatkan keadilan itu tuh masyarakat kalangan bawah mereka tidak mengalami kesulitan. Iya. Itu. Betul. Sekarang kita melihat banyak kasus orang-orang kecil itu dipermainkan. Iya. Ya kan Pak, dipermainkan oleh oknum. Iya. Saya tidak sebut siapa Pak, permainkan oleh oknum. Yang mana kalau ada keterlibatan kita justru mereka itu akan hati-hati Pak. Ya, tidak sedemikian rupa lah Pak. Tidak segalak yang mereka yang lakukan pada rakyat yang tidak berdosa. Karena orang berdosa tidak berarti dia harus dihukum berat. Kan begitu kan. Lihat apakah ini bisa dimaafkan kan gitu kan. Dicarikan perdamaian, tidak semata-mata setiap orang salah hukum mati. Oh, kacau kita Pak itu Pak. Nah, kira-kira bermotivasi itulah saya mengajukan suatu Hello. Di Hello itu kita ada podcast ya, kita mengundang tamu-tamu yang udah kita seleksi untuk membicarakan apa kira-kira yang Bapak pikirkan, apa yang diharapkan. Ya, kira-kira itu hanya sekedar kita sampaikan apakah itu Hello. Ya, kita mulai ya Pak ya. Oke. Bagaimana pendapat Bapak terhadap polemik yang masalah pengaturan capres, cawapres dalam hal debat yang diwajibkan oleh undang-undang yang sekarang ini lagi heboh ini. Oh iya. Pendapatnya bagaimana kira-kira mengerti? Kebetulan saya juga sebagai lawyer, politisi juga. Jadi proses untuk debat
capres dan cawapres ini kan sudah diatur oleh undang-undang. Betul. Nah, undang-undang pemilu ini, undang-undang nomor 7 tahun 2017, bahwa wasit dalam hal ini adalah KPU. Betul. Itu yang sudah diatur di pasal, kalau tidak salah, 277 ayat 1, ya, bahwa KPU menyelenggarakan 5 kali debat. Ya. Itu 5 kali debat, diantaranya 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Nah, yang terakhir ini memang bahwa KPU belum memutuskan bahwa untuk debat cawapres ini ditiadakan, tapi yang saya tahu bahwa debat cawapres tetap akan didampingi oleh capres. Porsinya tetap berbeda. Pada saat debat capres, porsi terbanyak adalah itu diberikan ke capres. Debat cawapres, porsi banyaknya adalah di cawapres. Ya, bagus. Seperti itu. Baik, baik. Kira-kira apakah ada indikasi kepentingan salah satu calon terhadap peraturan yang akan dilakukan oleh KPU ini? Apa kira-kira ada dugaan atau mendapat informasi? Kan kebetulan kan Bapak kan di satu partai yang cukup besar ya, bukan partai kecil kan gitu kan. Barangkali ada informasi atau memang tidak ada gitu. Kira-kira gimana? Kalau berbicara informasi di media sosial juga ini kan tidak bisa dikontrol ini nih. Betul. Bahwa kalau pengguna media sosial tidak menggunakan media ini dengan cara yang benar, pasti akan ada isu-isu negatif yang seperti itu. Tapi saya sebagai pendatang baru, politisi di Partai Golkar, saya yakin bahwa seperti yang Cak Imin bicarakan, bahwa dia masih yakin dengan KPU ini akan menjadi wasit yang benar dalam yang netral, gitu ya, pertarungan di 14 Februari 2024. Saya masih yakin. Saya yakin kita oke, bagus Pak. Ya, kita menyinggung lanjut bagaimana terjadi suatu statement yang dilakukan di publik, Pak ya, melalui satu media yang besar. Kemudian mantan ketua KPK, ya kan, AR itu memberikan informasi seolah-olah beliau pernah mendapat maki-maki, caci maki atau perintah daripada presiden kita untuk menghentikan kasusnya SN. Nah, apakah dan di mana pemerintah kan sudah membantah, bakal Pak Jokowi sendiri membantah, kan? Sejauh mana statement yang dilemparkan oleh AR ini menurut Bang Adrianus? Saya sih berpikirnya sederhana aja. Logika cara berpikirnya bahwa kalau memang seorang presiden meminta untuk menghentikan kasus ini, kan kurang lebih ini sudah 5 atau 7 tahun yang lalu. Betul. Itu. Nah, KPK ini kan dia independen. Itu. Kenapa pada saat di tahun masalah EKTP ini seorang ketua KPK dia tidak harus berbicara seperti itu pada saat tahun politik ini, dan yang bersangkutan juga masuk di dalam tim pakar Anies dan Amin. Itu. Jadi unsur politiknya itu lebih terbaca gitu, lebih terbaca menurut saya seperti itu. Oke. Dan menurut saya kan suatu larangan bahwa membuka suatu kasus yang pernah dia pegang. Karena itu kan merupakan rahasia jabatan. Itu kan bisa dituntut pidana sebetulnya. Betul. Kan gitu, Pak. Kan saya pernah menjadi pejabat apa, saya tanganin ABCD, saya tahu ABCD ini bagaimana, tapi saya nggak boleh cerita, nggak boleh buka karena itu rahasia jabatan. Kan gitu. Yang dilihat ya silakan lihat putusannya, kan gitu kan. Betul. Pak. Tapi ya oke lah, itu masyarakat kan bisa menilai. Semoga tidak makin membara. Mungkin belakangan ini kita semua tahu kan, ketua KPK yang sekarang, FB, beliau tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka. Terlepas materi perkaranya benar atau tidak, kita tidak pernah komentar dan tidak boleh berkomentar, Pak, ya kan.
Tapi dengan ditetapkan FB sebagai tersangka, apakah itu ada indikasi, Pak, ingin melemahkan KPK, Pak? Saya harus menjawab tegas terkait itu, bahwa KPK betul-betul dalam posisi paling lemah itu eranya Firly Bahuri ini. Jadi saya berpikir bahwa apa yang terjadi sama Firly Bahuri itu benar. Karena saya juga bisa pastikan terkait fakta-fakta terkait dalam kasusnya Firly ini. Seperti itu ya. Yang lebih punya informasi mendalam kira-kira gitu. Saya punya informasi lebih mendalam. Itu kita tidak bicarakan di sini, Pak. Betul. Tapi kira-kira jadi sehingga di masa FB ini berarti kan posisi KPK itu pada titik terendah lah. Titik terendah, sangat titik terendah. Oke. Ya mudah-mudahan bisa segera bangkit kembali kan kira-kira gitu. Nah, kira-kira dengan memblow up atau mengangkat, menghebohkan kasusnya FB ini, baik di media sosial maupun dalam hal ini di dunia politik, kan? Apakah ada indikasi, Pak? Ada pihak-pihak tertentu yang campur tangan atau menyuruh atau setidak-tidaknya membuat skenario supaya misalkan maaf ya, saya membongkar borok situ kan, Pak. Berarti saya sengaja mempermalukan situ kan, Pak. Padahal kita sama-sama tahu ya, saya punya borok, situ juga punya borok, kasarnya begitu kan, Pak. Nah, dengan adanya ini dibongkar, apakah ada suatu indikasi, Pak, pihak-pihak tertentu yang ingin mengaduk kolam itu jadi keruh? Atau bagaimana kira-kira, Pak? Kan ini sudah rawan, ini kan dekat 14 Februari kan tinggal berapa hari lagi? Kalau dari kacamata saya, bahwa memang Ketua KPK ini juga dia bermain politik juga dia di sini, dan malah terindikasi bahwa ada yang warna tertentu yang membackup yang bersangkutan ini. Tapi di luar dari fakta itu yang kita tidak harus bicara seperti itu, bahwa dengan dia ditetapkan sebagai tersangka ini, saya yakin sekali khususnya Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan beliau sebagai tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang cukup. Gitu. Jadi ya dia harus menjalani proses hukum ini. Itu. Yang terjadi sebelumnya, zaman ketua sebelum FB, kan banyak laporan-laporan. Sebetulnya itu mereka itu kan sudah cukup alat bukti, kan gitu kan. Tahu-tahu kan perintah daripada presiden hentikan penuntutannya. Kan terjadi itu, Pak, pada periode-periode sebelumnya. Termasuk kepada AR, laporannya itu kan sudah cukup, Pak. Sudah dikeluarkan SPDP, kan gitu kan, Pak. Tahu-tahu perintah hentikan, kan gitu, Pak. Tidak boleh diproses lebih lanjut. Nah, dalam hal ini terlihat, Pak, ini proses tetap bergulir, Pak. Saya tidak ngerti ya, Pak, ya, dalamnya ada yang perintah atau memang dibiarkan bergulir. Kelihatannya beda. Pimpinan yang dulu-dulu itu dapat hak istimewa. Begitu sudah dijadikan tersangka, sudah mau disidangkan, hentikan. Kan gitu kan, ya. Baru sudah SPDP, hentikan. Kan gitu kan, Pak. Ya, ini kok enggak, biar gulir terus, Pak. Ini kan nyungsep kan gitu, Pak, jadinya, Pak. Nah, kira-kira indikasi apa itu, Pak? Sebenarnya begini, kalau kita berbicara tentang itu, bahwa hukum ini sekarang ini bukan menjadi panglima lagi. Itu. Hukum bukan menjadi panglima lagi, dan ada fakta-fakta yang terjadi juga bahwa para penegak hukum ini menjadi alat kekuasaan. Gitu. Itu yang terjadi. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, kira-kira analisanya daripada Bapak, apakah ada pihak-pihak tertentu, Pak, yang mengatur, membuat ini gelombangnya semakin gede kan, Pak? Saya punya keyakinan itu yang pasti ada. Ada ya? Itu ada. Tapi sampai XX gitulah, Pak, ya, kira-kira tidak perlu kita bicarakan. Tidak perlu kita bicarakan, baik karena itu, ini menyangkut politik kekuasaan juga. Iya.
Tapi kira-kira ada kan gitu Pak? Saya yakin ada. Oke, baik Pak. Nah, sebagai seorang praktisi hukum sama dengan saya, kan gitu Pak. Mungkin Bapak kan tahu Pak, hukum pidana kita, baik dari KUHP peninggalan Belanda maupun hukum yang dikembangkan undang pidana khusus dan lain-lainnya Pak. Kan di sana tidak ada pasal Pak. Misalkan Pak, melanggar pasal 1 misalkan contoh Pak ya kan, bahwa ancaman hukumnya 10 tahun. Kan gitu kan Pak? Kan tidak ada satu pasal yang menyatakan dan wajib ditahan, kan nggak ada Pak. Kata-kata wajib ditahan kan nggak ada Pak. Itu kan tergantung penilaian daripada penyidik. Namun khususnya buat KPK maupun Pitsus pada lainnya Pak, begitu mendapat gelar TSK langsung ditahan. Nah, jadi mereka itu berasumsi, berpendapat bahwa undang-undang memberikan wewenang kita, dia harus ditahan. Pernah saya dalam menangani kasus, saya bilang, Pak, tunjukkan Pak, pasal berapa yang ada kata-kata wajib ditahan atau harus ditahan. Nggak bisa ngomong. Itu pendapat saya. Indonesia kan berlaku hukum positif, Pak. Kita kan Eropa kontinental. Kan hukum nggak bisa ditafsirkan, Pak. Penafsirannya sesuai dengan yang sudah ada. Kan itu penafsiran pribadi kan, Pak. Betul. Nah, kalau sekarang menurut penilaian daripada penyidik, itu kan sudah subjektif sekali kan, tidak objektif lagi kan. Gua nggak seneng lu, gua tahan aja gitu Pak. Wah, ini hoping saya ini, nggak ada lu kok tahanan luar dulu deh, nggak usah. Kan kira-kira begitu Pak, akibatnya kan. Kira-kira menurut Bapak itu, apakah hukum kita ini boleh Pak ditafsirkan sesuka-suka? Setiap penegak hukum kan menafsirkan hukum sesuka-sukanya Pak. Sehingga kita punya sistem Eropa kontinental ini kok sudah melenceng Pak, jadi Anglo-Saxon jadinya. Saya bilang justru yang menjadi persoalan hukum ini betul-betul diperdagangkan karena oknum saya bukan berbicara institusi. Oknum penegak hukum ini dia merasa dia punya diskresi full. Akhirnya mereka menakut-nakutin orang yang patut diduga, orang yang diduga. Akhirnya karena diskresi itulah yang berlebih terhadap penegak hukum ini, yang hukum kita ini betul-betul seperti bukan hukum positif. Seperti itu. Begitu ya. Iya. Dan seharusnya itu kan tidak boleh terjadi Pak ya. Seharusnya kecuali sistem hukum kita diganti, silakan kan gitu kan Pak ya. Oke. Saya sekarang kembali, mohon maaf ya, saya ingin sedikit mengetahui latar jalannya Pak Adrianus lah. Kira-kira begitu Pak. Bisa ceritakan sedikit perjalanannya bagaimana suatu hari ini Pak Adrianus sudah bisa menjadi advokat yang terhormat, bisa masuk partai, bisa menjadi caleg, ikut partai bukannya abal-abal kan, partai gede kan gitu kan. Bisa sedikit ceritakan pada pemirsa lah kira-kira bagaimana kira-kira. Nah, saya pertama merasa terhormat diundang di acaranya Bang Frederick karena saya harus jujur saya bicara di sini. Saya juga tidak punya keberanian yang seperti Bang Frederick sebagai penegak hukum yang bagaimana berbicara pada saat ketemu oknum yang punya diskresi dengan menggunakan kekuasaan dia dengan cara negatif. Bang Frederick banyak mengajarkan tentang kami untuk melawan hal-hal yang seperti itu. Nah, saya ini sebenarnya datang Jakarta dulu ini kan sebagai atlet awalnya. Sebagai atlet. Nah, persoalan kami orang NTT ini kan karena kami susah di sana. Pada saat kami ditarik sebagai atlet di ibu kota, itu mendapat hidup enak sedikit, akhirnya mimpi untuk jadi atlet ini hilang. Kami ikutlah beberapa nama-nama besar, salah satunya yang mantan gubernur NTT, kakak Victor Daskodat. Itu kami terjun dulu di dunia gemerlap di Jakarta. Pada saat waktu berjalan, banyak anak-anak NTT ini yang kalau macam mereka kerja di bisnis dunia malam, mereka itu merasa nyaman kalau mereka berdiri di pintu atau menjaga keamanan klub malam, yang ternyata itu adalah dunia-dunia herder. Seperti itu.
Nah, karena di wilayah Jakarta Selatan ini kan rata-rata mayoritas kalangan menengah ke atas. Nah, disitulah kami terbentuk mental kami, karena networking kami juga dibentuk di situ. Teman-temannya juga kalangan menengah ke atas. Terbukalah wawasan kami untuk ya udah stop sudah dunia herder ini. Jadi saya harus ngambil kuliah hukum di Trisakti. Jadi yang saya mau bicarakan di sini juga bahwa kalau kami orang Indonesia Timur, tidak semua yang mantan preman itu bisa ngambil kuliah hukum di Trisakti. Biasanya mereka cari kuliah yang paling murah, lulusnya gampang, biar sarjana. Nah, saya salah satu anak NTT yang punya spirit yang kuat karena saya mengejar networking. Makanya saya berani ngambil kuliah hukum di Trisakti yang memang pada saat itu banyak sekali teman-teman yang ini orang malam nggak mungkin dia bisa selesai kuliah di Trisakti, apalagi ngambil kuliah reguler. Itu ternyata saya bisa buktikan itu, dan saya bisa bangun jaringan yang bagus di Fakultas Hukum Trisakti. Jadi saya juga menyelesaikan S2 di Trisakti, hukum juga di tahun 2014. Luar biasa. Seperti itu. Wah, itu masuk suatu universitas yang papan atas kita bilang, Pak. Meskipun swasta tapi kan papan atas. Gitu, Pak. Satu sedikit yang saya lupa tadi bicaranya, Bang Frederick. Rata-rata kami orang Indonesia Timur, kalau kuliah di Pulau Jawa atau bahkan kuliah di kampus menengah ke atas seperti itu, yang biasanya setiap bulan, setiap semesteran orang tua itu pasti ngirim dari kampung. Kalau saya terbalik ya. Itu saya yang setiap bulan saya harus kirim ke kampung. Orang tua, karena kalau semesteran saya banyak kirim ke kampung ini. Begitu. Karena saya dulu banyak sponsor-sponsor yang mau bantu saya untuk selesai kuliah di Fakultas Hukum Trisakti. Luar biasa, hebat. Nah, bagaimana kesan terhadap Universitas Trisakti yang dialami? Oh, justru ini yang saya bukan saya berbicara merendah di sini. Derajat saya itu diangkat, gitu. Bukan cuman saya, keluarga saya diangkat karena saya berhasil, itu masuk di Fakultas Hukum Trisakti, bahkan menyelesaikan di situ. Karena kacamata dan fakta yang sebenarnya bahwa yang masuk kuliah di Trisakti itu rata-rata kalau orang daerah minimal anak kepala dinas, tapi bukan kepala dinas yang biasa-biasa, pasti anak kepala dinas PU atau anak bupati, mereka bisa kuliah di Trisakti. Nah, sementara saya ini hanya anak petani biasa, itu bisa menyelesaikan. Makanya bahwa derajat saya itu diangkat karena saya bisa menyelesaikan pendidikan hukum di Trisakti. Luar biasa, Pak ya, dengan background anak seorang petani biasa, tapi bisa masuk ke kalangan elit, kan kasarnya kan begitu, Pak. Betul. Nah, itu suatu luar biasa. Selama kuliah itu adakah merasa dikriminalisasi atau dikucilkan oleh, karena kan maklum ya namanya universitas kan itu beraneka ragam kan, dari suku kan gitu kira-kira. Apakah ada rasanya dibilang ini bahaya sama orang ini, gua nggak mau deket misalkan, Pak, ya kan? Ini malah saya cerita seperti itu. Itu bahwa saya itu bersyukur punya mental keberanian yang lebih. Bahwa saya tidak diwariskan dari saya punya orang tua bahwa berapa sawah yang saya dapat karena saya orang daerah kan, berapa kebun yang saya dapat. Tapi saya punya keberanian yang tinggi. Gitu. Jadi ini saya cerita. Di Trisakti pada saat awal-awal sebelum saya dapat bantuan beasiswa, pada saat saya mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran untuk mengisi KRS, misalnya tidak diberikan sama dekan, ini saya bertanggung jawab untuk ini meja saya sampai balik-balikin. Saya bilang, di mana hati kalian? Saya bukan minta tidak bayar kuliah di Fakultas Hukum Trisakti ini, saya hanya minta untuk ditunda. Itu karena ekonomi keluarga saya sangat tidak bagus. Saya juga harus hidupin keluarga saya. Itu jadi biasanya kan kalau macam mahasiswa buat keributan seperti itu di depan wakil dekan satu, itu kan pasti kena komdis. Itu saya tidak mau tahu seperti itu. Pada saat mereka mau menyalahkan saya,
saya akan keluarkanlah saya punya kemampuan ini dunia persilatannya saya. Seperti luar itu. Biasa. Tapi akhirnya dikabulkan kan? Oh, akhirnya dikabulkan. Nah, terus orang yang paling berjasa juga dengan saya pada saat itu Rektor Trisakti. Oh. Itu Rektor Trisakti yang namanya Pak Tobi Mutis. Iya. Dia sangat perhatikan orang Indonesia Timur untuk pendidikan. Jadi saya mengalami kesulitan biaya pada saat kuliah itu tuh hanya semester 1 sampai semester 2. Nah, semester 3 itu saya sudah dapat beasiswa full dari Rektor Trisakti. Wah, luar biasa rektornya ya. Berarti dia benar-benar ingin membina Pak putra-putri dari daerah. Ya, gitu, harusnya Pak. seperti itu. Kalau macam beberapa orang aja, orang NTT yang bisa memberi beasiswa pendidikan seperti Prof. Tobi Mutis itu, saya yakin bahwa untuk membangun NTT ini ya harus dengan pendidikan seperti itu. Iya. Itu butuh orang banyak seperti Profesor Tobi Mutis. Iya, memberikan kesempatan Pak ya, memberi orang kesempatan daerah untuk belajar, kemudian membangun daerahnya kan, kira-kira begitu kan Pak? Betul. Luar biasa. Ketika Pak Adrianus itu menjadi praktisi hukum, pernahkah mendapat tekanan, teror atau suka dukanya apa kira-kira yang paling diingat lah, kira-kira yang dialamin? Oh gitu. ya. Yang paling diingat lah. Kalau suka duka mungkin ribuan kan gitu. Cukuplah contoh 1-2 gitu. Saya kalau berbicara seperti itu, saya mengurus kasus kriminalisasi di Kepulauan Riau. Iya. Itu saya diteror, ditekan oleh oknum penegak hukum ya. Gitu ya. Tapi ya saya masih bisa berdiri tegak di situ. Pantang mundur Pak ya. Pantang mundur. Menegakkan keadilan gitu Pak. Dan itu saya harus jujur, saya belajar dari Bang Frederik. Oh, terima kasih. Luar biasa. Sementara di lapangan pernahkah mengalami sesuatu yang membuat kesan Pak? Contoh Pak, yang sering terjadi ketika kita melakukan bersama-sama dengan jurusita melakukan eksekusi. Itu rawan sekali. Biasanya itu kan pemilik tidak ikhlas kan gitu kan Pak ya, gunakan massa, gunakan oknum-oknum tertentu kan gitu kan Pak, menyerang yang di sasaran pertama itu kan biasanya avokatnya jadi sasaran pertama. Seperti contoh saya Pak, saya eksekusi suatu tempat yang elit di daerah Menteng Pak. Saya dikejar 300 orang lebih Pak, bawa celurit kan Pak, sampai saya lari terbirit-birit karena penegak hukumnya pada lari, ya saya ikut lari gitu Pak. Apakah ada pengalaman seperti itu yang dialamin Pak? Ini yang saya tetap. Background saya sebenarnya di situ. Oh gitu. Saya sebelum jadi pengacara, kami ini selalu dipakai sebagai alat untuk posisi menyerang eksekusi itu atau bertahan terhadap eksekusi itu. Itu. Bahkan ini kalau saya cerita tentang siapa saya sebenarnya sebelum saya jadi politisi, jadi apapun semua. Bahkan misalnya begini, ada suatu objek pada saat mau dibacakan jurusita. Nah, kami punya tim yang untuk bagaimana caranya surat itu tidak dibacakan, kami harus sobek atau apapun semua di situ. Wah, luar biasa. Dan itu rata-rata itu pekerjaan kami yang dahulu ya. Yang dahulu seperti itu. Kami menerima kerjaan seperti itu. Bahkan sampai sekarang teman-teman saya kami menerima pekerjaan seperti itu. Nah, itulah spesialisasinya saya. Luar biasa. Ya. Tapi sebagai seorang senior dalam dunia avokat, saya lebih mendorong pada para generasi penerus, kita upayakan mediasi perdamaian. Itu adalah pertama yang terbaik. Kalau masih belum bisa, ya memang mau nggak mau kita harus mempertahankan, karena tentu Pak, yang meminta bantuan kan merasa dia punya hak. Tapi kan tahu sendiri Pak, hukum di NKRI ini 10 kasus mungkin 5 yang nggak adil. Kira-kira begitu kan Pak. Nah kebetulan yang tidak adil ini kan pasti timbul suatu perasaan ingin melawan. Kira-kira begitu kan Pak.
Jadi ya, tapi coba dimediasi, kan gitu Pak. Setidak-tidaknya supaya ketika eksekusi, sebelum eksekusi pun kan sudah ada suatu pertemuan-pertemuan. Iya. Ya, sehingga tidak terjadi crash di lapangan atau eksekusi dibatalkan, ditunda. Itu kan akan lebih cantik daripada bentur di lapangan. Betul. Saya tidak ikut campur. Itu kan istilahnya cara kerjanya kan masing-masing. Tapi sebagai seorang yang lebih senior, menurut saya utamakanlah mediasi, ya kan gitu Pak. Ada titik temu atau dengan pemohon eksekusi atau melalui perantara jurusita atau ketua pengadilan gitu Pak. Mungkin ada titik temu yang lebih mudah kita capai. Karena kalau damai itu kan indah. Sebenarnya poinnya di situ, gitu. Poinnya di situ. Nah, pada saat ada persoalan untuk eksekusi seperti itu, seorang pengacara lah yang dia harus bisa meyakinkan kliennya dan memberi konsekuensi hukum dan pandangan-pandangan hukum terhadap kliennya. Betul. Poinnya di situ bahwa ada karena memang kualitas pengacara yang di bawah standar, akhirnya terjadilah hal yang seperti itu. Nah, macam kami ini, kami terjebak juga di lingkungan itu yang dipakai untuk ya udah kamu bertahan. Itu. Pokoknya kalau macam yang datang eksekusi ini hantam. Bagaimana caranya untuk pukul mundur? Itu. Bahkan kami masuk di posisi seperti itu. Tapi yang kami inginkan adalah bagaimana ini untuk mediasi, dimediasikan. Betul sekali. Itu. Bagus, Pak. Kita sudah ada suatu pendapat atau pandangan, Pak ya. Kita adalah mengutamakan, mengedepankan mediasi. Itu justru akan membuat segalanya itu lebih lancar. Kan kira-kira begitu kan Pak? Betul. Nah, dalam hal ini Tuhan kan juga mengajarin kita kan Pak? Jadi kasihanlah orang-orang di sekitar kamu kan, seperti kamu juga mengasihan orang-orang yang berdosa terhadap kita, kira-kira gitu kan Pak? Saya punya pengalaman satu. Ini saya punya pengalaman yang saya harus bicarakan di sini terkait proses mediasi ini. Ada suatu perkara yang sudah putusan peninjauan kembali, itu terus saya dipakai untuk pendampingan perlawanan terhadap eksekusi ini. Nah, dalam proses itu bahwa saya berhasil nih, itu tuh menolak eksekusi ini nih. Itu artinya kan saya kadang posisi yang mendampingin pengadilan, kadang posisi yang tereksekusi. Betul. Nah, saya berhasil menggagalkan eksekusi ini. Nah, pada saat eksekusi ini saya gagalkan, padahal itu didampingin oleh POM Angkatan Laut dari Brimob, itu berhasil kita pukul mundur di situ tuh. Itu salah satu titiknya itu tuh di dekat Baris Krim itu tuh, Aditya Warman. Itu. Nah, dalam proses seperti itu, karena saya berhasil menggagalkan eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan, pihak lawyer dari pemohon eksekusi pemikirannya sama seperti Bang Frederick, dia buka mediasi. Nah, akhirnya saya membukalah mediasi itu, ikut mediasi seperti itu. Tapi kadang kan tidak semua klien ini juga ini kan mereka jujur dengan lawyernya. Betul. Pada saat dalam proses mediasi itu, bahwa saya menganalisis dari putusan pengadilan negeri sampai peninjauan kembali itu, saya bilang bahwa kita udah tidak punya posisi apa-apa. Sekarang dengan ada penawaran dari mereka masih mau memberikan kerohiman untuk kita, itu adalah penawaran yang bagus. Itu kita harus terima itu. Betul. Nah, karena pemikiran dan pandangan saya terhadap klien seperti itu, akhirnya mereka melepas saya. Udah, kalau begitu kamu mungkin berpihak di pihak sebelah. Itu. Satu hari saya mundur setelah itu, dari pihak pemohon tahu saya mundur, langsung dieksekusi. Itu kesalahan daripada yang bersangkutan kan? Kesalahan dari dia. Pada saat dia telepon lagi, mau minta lagi, Pak mana kerohiman apa semua. Waktu udah diberikan, tapi kamu tidak mengambil waktu itu. Itu salah dia sendiri lah. Bagus sekali, luar biasa. Ya. Kemudian Pak, bisakah kira-kira memberikan suatu keinginan atau harapan Pak Adrianus dalam hal ini terhadap penegakan hukum di kemudian hari bila salah satu dari 3 paslon, kan pasti salah satu jadi Pak ya, kita tidak bilang 1, 2, 3 lah, siapapun yang jadi gitu, apa yang diharapkan selaku
praktisi hukum yang kita bicara pasti tentunya ya. Ya, tentunya harapan saya sebagai praktisi hukum yang masih muda, bahwa hukum ini harus menjadi panglima. Hukum harus menjadi panglima. Dan moral dan etika penegak hukum juga itu harus dibenarkan semua. Karena kalau berbicara untuk tunjangan, menurut saya tunjangan mereka juga udah bagus. Artinya moral dan etika penegak hukum ini itu juga harus diperbaharui juga. Begitu. Dan hukum betul-betul harus jadi panglima. Bagaimana supaya hukum itu betul-betul bisa dihormati oleh dari atas sampai ke bawah? Tentu kan harus dihormatin terlebih dahulu kan. Kemudian ditaati kan pasti ya. Kalau hukum tidak ditaati kan sulit. Nah, kira-kira punya suatu gambaran atau suatu keinginan nggak bagaimana supaya bisa terjadi suatu perubahan, setidak-tidaknya berubah secara bertahap. Kalau gratis kan balik tangan tidak mungkin kan gitu kan ya. Apa yang kira-kira diharapkan? Karena begini, sebenarnya terkait itu peraturan Kapolri juga kan sebenarnya itu sudah terkait restoratif justice itu. Nah, persoalan utama kita adalah di moral. Moral oknum penegak hukum ini. Mungkin di situ mungkin tugas pembuka agama ya. Jadi khususnya para oknum betul-betul agamanya harus kencang mereka di situ agar moralnya mereka itu tuh betul-betul menjalankan bahwa saya ini betul-betul melayani sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan negara. Jadi betul-betul melayani rakyatnya, betul-betul moralnya mereka itu harus dibentuk, diperbaharui. Memang selama ini banyak sekali oknum yang inginnya itu dilayani, bukan melayani kan, inginnya dilayani. Nah, itu yang membuat yang di lapangan ini pusing 7 keliling kan ya gitu. Ya, kita harapkan untuk masa pemerintah yang akan datang tahun 24 kan sudah di ujung mata lah, sebentar lagi udah sampai. Ya mungkin seperti Pak Adrianus kan siapa tahu kan gitu kan ya, pilihannya itu meledak dan Pak Adrianus menjadi anggota DPR kan gitu kan. Ya coba usahakan bagaimana hukum bisa menjadi panglima. Tentu semuanya itu kan baik eksekutif maupun yudikatif dan atau legislatif. Yang prinsip satu, tidak mungkin Pak, karena ada oknum 10 dalam 100 orang, kemudian 100 orang kita matiin semua atau matiin karir ya Pak. Kan tidak adil Pak. Ya yang nggak bener lah, yang kita benerin kan gitu atau kita tuntun. Mungkin dalam hal ini perlu adalah suatu peningkatan pendidikan agama. Ya kan, atau meningkatkan suatu pengetahuan menghayati apakah itu Pancasila. Kan kira-kira gitu kan Pak. Pancasila kan mengangkut ketuhanan yang Maha Esa, semua golongan sama, tidak bisa dibedakan lah. Kira-kira begitu sependapat Pak ya? Ya, saya sepakat dan satu frekuensi seperti itu. Luar biasa. Ya. Kemudian apakah untuk kita ingin menyelesaikan masalah ya diskusi lah Pak yang ringan ini, adakah pesan-pesan yang Pak Adrianus ingin sampaikan kepada siapapun yang menonton daripada kita punya diskusi inilah, khususnya buat generasi muda maupun yang sudah tua Pak, karena tua belum tentu lebih ngerti dari yang muda. Apa kira-kira ingin disampaikan Pak? Khusus untuk adik-adik yang masih belajar, yaitu untuk menjadi pengacara ini jangan selalu berpikir tentang koin. Kalau mau untuk punya nama besar, mau menjadi pengacara yang hebat, kita harus membuat poin yang bagus. Kalau kita punya poin bagus di masyarakat, koin pasti akan datang sendiri. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Ya, terima kasih Pak sudah atas waktunya dan diskusinya ini. Semoga di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan untuk diskusi lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya.